Pernah berkunjung ke Kota Tua Jakarta atau Kota Lama Semarang? Ya, itu adalah beberapa kota yang menjadi sejarah perkotaan Indonesia. Bagaimana dengan sejarah perkotaan dunia? Kali ini kita akan membahas konsep, sejarah, dan teori kota dan perkotaan. Perkembangan kota di dunia dimulai pada wilayah yang bernama Uruk. Wilayah ini berkembang pada sekitar tahun 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia, daerah yang dilalui oleh dua aliran sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Kota ini memiliki populasi yang cukup besar untuk ukuran kota pada waktu itu, dan dikenal karena struktur monumentalnya, sistem irigasi yang maju, dan kegiatan ekonomi yang berkembang. Kota ini merupakan kota kecil dengan luas 1-2 km persegi dan populasi sebanyak 30.000 orang, serta mempunyai densitas sebesar 10.000 jiwa per mil persegi. Karakter yang terbentuk dari kota ini adalah mempunyai pembagian hierarki ruang dan simbol yang sangat kuat serta berbentuk geometris. Masuk pada era Yunani dan Romawi. Pada era ini, terdapat Akropolis di kota Yunani. Saat ini, Akropolis menjadi sebuah situs arkeologi terkenal yang terletak di atas bukit tinggi di pusat kota Athena. Akropolis memiliki berbagai fungsi dan penggunaan pada masa lalu seperti fungsi keagamaan, simbol kekuasaan, pertahanan, kegiatan sosial dan politik, serta keindahan dan keagungan. Selain Akropolis, ada pula yang dikenal sebagai Agora. Agora menjadi pusat kehidupan kota di masa lampau, di mana warga berkumpul untuk berdagang, berdiskusi politik, mengadakan pertemuan, dan melibatkan diri dalam kegiatan budaya. Pada kota Romawi, mempunyai karakter kota yang banyak didominasi oleh Gridiron. Banyak juga terdapat aktivitas sosial seperti politik dan pertanian. Banyak difusi dan urbanisasi, serta karakter kota yang membentuk jaringan antar kota. Masuk pada kota abad pertengahan atau Medieval City. Berkembang pada abad ke-9 hingga 15 Masehi, kota-kota pada era ini banyak terjadi perkembangan iptek dan kesenian. Karakter bangunan yang terbentuk cenderung mempunyai bangunan benteng, gereja, dan istana. Setelah abad pertengahan, sejarah kota masuk pada kota Renaissance. Kota Renaissance yang terjadi pada abad ke-15 hingga 16 Masehi menjadi pusat perbaikan skala kota yang menampilkan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Gaya arsitektur irregularitas, gotik dicampur dengan inspirasi dari Italia, Prancis, dan Inggris. Gerakan Renaissance yang berarti kebangkitan kembali membawa pemahaman mendalam akan desain Romawi klasik. Keluarga bangsawan membangun istana baru yang dihiasi dengan motif klasik, sementara kota diperkaya dengan plaza monumental dengan bentuk klasik yang memiliki garis tengah dan sumbu mencerminkan konsentrasi kekuasaan. Pada abad ke-16 atau 17 hingga 18 Masehi, sejarah perkembangan kota masuk pada era kota barok. Barok mewarisi semangat Renaissance yang ditandai dengan dominasi garis-garis dan logika Kartesius. Perkembangan penguasa yang semakin kuat tercermin dalam jalan-jalan yang mengarah ke istana. Selain itu, peningkatan jumlah plaza menciptakan lapangan dan ruang terbuka yang lebih melimpah di dalam kota. Masuk pada era revolusi industri. Kota di era revolusi industri menggambarkan karakter yang unik pada abad ke-19 hingga 20 Masehi yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan industri. Beragam bentuk dan gaya muncul dalam kota-kota ini yang merupakan hasil dari revolusi industri yang membawa perubahan besar pada zaman mesin dari abad ke-18 hingga awal abad ke-19 Masehi. Penemuan-penemuan seperti mesiu, mesin cetak, mesin uap, kapal uap, kereta api listrik, kendaraan bermotor, mesin terbang, telepon, radio, televisi, komputer, dan listrik mengubah wajah kota. Dampaknya meliputi perkembangan pabrik, kemacetan,
peningkatan pelayanan kesehatan dan keselamatan umum, seperti sanitasi dan penerangan jalan di kota-kota tersebut. Pada masa ini, muncul tokoh urbanis, salah satunya adalah Ebenezer Howard. Ebenezer Howard adalah seorang tokoh perencana kota dan pemikir urbanis Inggris yang dikenal karena konsepnya tentang kota taman. Dia adalah penulis buku Garden Cities of Tomorrow yang diterbitkan pada tahun 1902. Howard mengusulkan pembangunan kota-kota yang dirancang dengan baik dengan menggabungkan elemen-elemen perkotaan dan pedesaan, di mana masyarakat dapat hidup dalam harmoni dengan alam dan memiliki akses yang mudah ke fasilitas-fasilitas perkotaan. Pada tahun 1933, Kongres Internasional Arsitektur Modern Piagam Athens tentang restorasi kota bersejarah menghasilkan The Four Functions of the City yang meliputi salah satu tokoh yang cukup terkenal adalah Kevin Lynch. Kevin Lynch terkenal dengan pemikirannya mengenai 7 kriteria bentuk kota yang baik, yaitu